Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? I hope you always be good and you can do your activities well. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan bilangan bulat yang kemarin ya. Sekarang membahas tentang operasi perkalian dan pembagian. Kemarin operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, dalam operasi perkalian dan pembagian kita menggunakan rumus atau kata kunci Sampo Beti. Nah, dimana sam itu adalah singkatan dari sama, punya positif, b-nya itu beda, T-nya itu negatif. Jadi sama positif, beda negatif. Bagaimana maksudnya? Nah, kita lihat pada contoh ini. Nah, misalkan di sini ada contoh soal 15 kali 5. Nah, 15 merupakan bilangan positif dan 5 adalah bilangan positif. Jadi di situ adalah bilangannya sama-sama positif. Nah, tadi kata kuncinya sama ya, karena sama berarti nanti hasilnya bernilai positif. Sama positif berarti hasilnya nanti bernilai positif. Nah, caranya 15 kali 5 berapa? Ya, hasilnya 75. Berarti hasilnya bernilai 75 positif karena kedua bilangan tadi bernilai sama-sama positif. Nah, sekarang contoh yang kedua, negatif 10 dikali negatif 5. Negatif 10 dikali negatif 15. Nah, itu ya. Bilangan pertama negatif, bilangan kedua negatif. Berarti sama-sama negatif. Kembali ke kata kunci sama positif. Nah, berarti nanti karena itu adalah sama bernilai negatif ya, berarti nanti hasilnya positif lah, karena sama positif. Nah, kalau sama nanti bernilai positif. Nah, dalam perkalian dan pembagian memang beda dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Negatif kali negatif hasilnya positif. Kita kalikan dulu, 10 kali 15 itu hasilnya 150. Karena tadi bilangannya bernilai sama berarti hasilnya positif, yaitu sama dengan positif 150 ya. Itu hasilnya. Itu yang ketiga, 8 dikali negatif 4. Nah, bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif. Sama apa beda? Beda. Berarti kalau beda berarti beda negatif, berarti nanti hasilnya bernilai negatif. Kita kalikan dulu, 8 kali 4 yaitu 32. Karena beda berarti bernilai negatif ya, berarti hasilnya negatif 32 ya. Begitu juga dengan contoh keempat, di situ ada negatif 5 dikali 7, beda ya. 7 kali 5 berapa? 35. Karena bernilai beda berarti hasilnya negatif 35 ya. Dan seterusnya 12 dikali negatif 5, bilangannya beda berarti nanti hasilnya negatif. Kita kalikan 12 kali 5 yaitu 60, berarti hasilnya negatif 60 ya. Terakhir 16, negatif 16 dikali negatif 4 ya, sama-sama negatif berarti nanti hasilnya positif ya. 16 kali 4 yaitu 64, berarti bernilai positif karena sama-sama negatif ya. Ingat kata kuncinya Sampo Beti, sama positif, beda negatif. Nah, lanjut ke operasi yang pembagian. Kata kuncinya sama positif, beda negatif. Contohnya seperti ini, 75 dibagi 5. Nah, sama-sama positif berarti nanti hasilnya positif. Hasilnya yaitu hasilnya yaitu 15 ya. 75 dibagi 5 sama dengan 15. Selanjutnya negatif 150 dibagi negatif 15. Nah, sama-sama negatif berarti hasilnya nanti bernilai positif. 150 bagi 15 ketemu 10. 10 positif ya, karena sama-sama. 32 dibagi negatif 4. Beda ya, bilangannya beda, yaitu satunya positif, yang kedua negatif. Karena beda berarti hasilnya nanti negatif. Negatif berapa? 32 bagi 4 sama dengan 8, berarti hasilnya negatif 8. Selanjutnya negatif
35 dibagi 7, bilangannya beda, satunya negatif, yang kedua positif, hasilnya nanti negatif. 35 bagi 7 sama dengan 5, berarti hasilnya negatif 5. 60 dibagi negatif 5, nah, bilangannya beda, positif dan negatif ya, karena beda nanti hasilnya negatif ya. Berarti 60 bagi 5 12 ya, karena beda berarti negatif 12. Terakhir sama-sama negatif, 64 dibagi 4 ketemu jawabannya 16. Nah, karena sama-sama negatif berarti jawabannya positif. Jadi begitu anak-anak ya, diingat-ingat kuncinya, sampo bedi, sama positif beda negatif ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita membahas operasi hitung campur. Operasi hitung campur ialah operasi yang dalam satu operasi itu terdiri dari beberapa operasi ya, misalnya operasi perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan dalam satu operasi. Nanti kita contohkan ya. Nah, dalam operasi hitung campur kita menggunakan kata kunci tarung kiri kabataku, tanda kurung, sebelah kiri, perkalian, pembagian, tambah atau penjumlahan, kurang atau pengurangan. Nah, maksudnya apa itu Pak? Jadi, nah ini contohnya ya, contoh operasi hitung campurnya lah. Misalnya ada negatif 72 dibagi 8 dikali 4 ditambah 8 dikurangi 16. Nah, di situ ada pembagian, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, ketika ada soal seperti ini, yang kita dahulukan yaitu menggunakan kata kuncinya tanda kurung. Nah, tanda kurungnya itu seperti ini, bukan yang seperti negatif 72, yaitu mengurungi atau mengelompokkan dua angka. Nah, tanda kurung itu mengelompokkan ya, mengelompokkan dua angka, bukan satu angka. Kalau satu angka itu hanya membedakan antara negatif dan positifnya ya. Nah, untuk yang negatif 72 itu bukan tanda kurung, hanya menandai itu bilangan, kalau itu bilangan negatif. Nah, berarti kita pakai kata kuncinya tarung, tanda kurung ada? Tidak. Karena tidak ada, berarti kita selesaikan yang operasi selanjutnya yaitu menggunakan kata kuncinya. Nah, kiri itu maksudnya ketika ada operasi yang setingkat ya, itu kita dahulukan yang sebelah kiri. Perlu diketahui anak, operasi yang setingkat itu adalah perkalian dan pembagian, itu setingkat. Penjumlahan dengan pengurangan itu setingkat ya. Dan derajatnya itu lebih tinggi perkalian dan pembagian. Makanya perkalian dan pembagian selalu didahulukan ketika dalam operasi hitung campur. Nah, seperti halnya soal itu, negatif 72 dibagi 8 dikali 4 ditambah 8 dikurangi 16. Nah, itu kita dahulukan yang perkalian dan pembagian. Karena ada pembagian dan perkalian ya, ada dua operasi ya, berarti kita dahulukan yang sebelah kiri. Berhubung yang sebelah kiri itu adalah operasi pembagian terlebih dahulu, maka penyelesaiannya untuk yang contoh soal ini nanti dibagi dulu. Setelah dibagi baru dikali. Nah, setelah dikali nanti baru dijumlahkan, baru dikurangkan. Bukan dikurangkan dulu ya, karena penjumlahan dan pengurangan setingkat, berarti dahulukan yang sebelah kiri. Sedangkan operasi yang sebelah kiri sendiri adalah penjumlahan tadi ya, maka dijumlahkan. Lebih jelasnya kita lihat contoh yang pertama. Negatif 72 dibagi 8 dikurangi 16 sama dengan berapa? Nah, di situ ada operasi pembagian dan pengurangan ya. Karena ada dua operasi, kita dahulukan yang pembagian seperti kata kuncinya ya. Jadi kita bagi dulu, negatif 72 dibagi 8 hasilnya negatif 9. Nah, kenapa kok negatif? Karena beda ya. Beda, 72 bagi 8 9, beda berarti bernilai negatif. Selanjutnya negatif 9 kita kurangkan 16. Nah, seperti operasi pengurangan kita menggunakan kata kunci rusiduan. Nah, rusiduan, rubah operasi bilangan kedua dilawan. Nah, kita rubah operasinya negatif 9 ditambah negatif 16. Nah, kita beralih ke satambekur, sama ditambah beda dikurangi, sama apa beda? Sama, berarti kita jumlahkan hasilnya negatif 25 ya. Selanjutnya nomor 2, negatif 7 ditambah negatif 9 dikurangi negatif 14. Nah, di situ ada penjumlahan dan pengurangan. Karena ada penjumlahan dan pengurangan dalam satu operasi, kita dahulukan yang sebelah kiri, bukan pengurangannya dulu melainkan penjumlahannya dulu karena sebelah kiri ya.
negatif 7 ditambah negatif 9 sama apa beda? Sama, berarti kita tambahkan hasilnya negatif 16. Selanjutnya negatif 16 dikurangi negatif 14. Nah, pengurangan kita menggunakan kata kunci residuan, rubah operasi bilangan kedua dilawan. Kita rubah operasinya negatif 16 ditambah 14. Ya, sama apa beda? Beda, berarti kita kurangkan 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Karena yang besar bernilai negatif, berarti hasilnya negatif ya, negatif 2 ya. Contoh yang ketiga, nah seperti ini, 25 ditambah negatif 15 dikali negatif 2. Nah, seperti kata kunci Kak, tarung kiri kabataku. Nah, penjumlahan dan perkalian, didahulukan yang mana? Perkaliannya dulu ya, ingat perkaliannya dulu, berarti kita kalikan negatif 15 dikali 2. Negatif 15 dikali negatif 2 ya. Berarti negatif kali negatif hasilnya apa? Positif. Berarti 15 kali 2 hasilnya 30. Karena sama-sama negatif berarti nilai positifnya 30 ya. Nah, sekarang 30 itu kita hasilkan di situ, berarti 25 ditambah 30 ya. Nah, hasilnya taruh di soal selanjutnya itu 25 tambah 30 ya. Berapa? 25 tambah 30, karena sama-sama positif berarti jelas itu hasilnya 55. Jadi seperti itu anak-anak ya, silahkan dipahami dan diingat-ingat kata kuncinya. Kalau bingung jangan dihafalkan kata kuncinya terlebih dahulu, tidak apa-apa, diingat-ingat ya, dipelajari biar banyak-banyak latihan soal, biar kalian cepat tanggap atau cepat bisanya ya. Nah, sekarang tugasnya tugasnya ingat kata kuncinya terlebih dahulu ini ya, yang sudah kita pelajari: Satam Bekur, Rusiduan, Sampo Beti, tarung kiri kabataku ya. Silahkan diulas di slide sebelumnya atau di video sebelumnya. Satam Bekur adalah sama ditambah beda dikurangi untuk penjumlahan, sedangkan untuk pengurangan Rusiduan rubah operasi bilangan kedua dilawan. Sampo Beti untuk perkalian dan pembagian ya, sama positif beda negatif. Tarung kiri kabataku untuk operasi hitung campur. Nah, tugasnya ini sekarang kerjakan textbook halaman 12 nomor 13 sampai 20, ditulis di buku tulis dan dikirim ke link yang sudah disediakan ya. Ingat jangan lupa dengan caranya ya, dengan cara penyelesaiannya. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang soal cerita yang berhubungan dengan KPK dan FWP, dan cara penyelesaiannya bagaimana, yaitu tadi silahkan dipahami, dipelajari dalam slide ini. Semoga hari ini kita bermanfaat dan minggu depan kita bisa belajar dengan baik, terutama di bab bilangan bulat. Ingat anak-anak, semakin ke depan materi kita semakin berat. Saya harap kalian belajar dengan sungguh-sungguh ya. Apabila tidak bisa silahkan ditanyakan ya. Apabila tidak mengerti, tanyakan kembali ya, daripada nanti di belakang kalian malah bingung ya, karena materi selanjutnya semakin berat ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.